Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Listria Channel. Apa kabarnya teman-teman? Masih tetap semangat ya belajarnya? Untuk kali ini kita akan mempelajari tentang perkalian bentuk aljabar yang merupakan bagian dari materi operasi bentuk aljabar yang akan diberikan untuk siswa kelas 7. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, kita akan sepakati dulu ya, bahwa nanti jika ada tanda perkalian itu kita ganti dengan tanda titik atau dot ya istilahnya, untuk membedakan nanti jika kita menggunakan variabelnya X. Begitu ya. Jadi misalkan di sini yang pertama nih, misalkan A kali B. Nanti untuk selanjutnya kita akan tulis A titik B gitu ya. Jadi kalau ada tulisan A titik B itu artinya A kali B, hasilnya adalah AB, begitu ya. Demikian juga nanti kalau A kali A itu hasilnya adalah A kuadrat. Oke, untuk A kali B nanti kita tulis sebagai A titik B, itu hasilnya AB. Tetapi untuk perkalian A kali B itu tidak sama hasilnya dengan A ditambah B. Nah, kalau A ditambah B hasilnya tetap A ditambah B, bukan AB ya. Karena di sini kita harus ingat bahwa penjumlahan dua suku bisa dilakukan apabila sukunya sejenis. Nah, di sini kita lihat di sini sukunya A, yang di sini B ya. Karena dia tidak sama, maka hasilnya tetap A ditambah B. Nah, untuk berikutnya kita lihat yang kedua, A dikali A itu hasilnya A pangkat 2. Loh, kok bisa? Nah, sekarang kita lihat A itu pada dasarnya adalah A pangkat 1. Karena pangkatnya 1 boleh tidak ditulis, begitu. Jadi A kali A itu pada dasarnya adalah A pangkat 1 dikali A pangkat 1. Hasilnya, nah untuk hasil pada perpangkatan bisa dijumlahkan apabila lihat di sini variabel atau suku di bawahnya ini adalah sama. Di sini kan A dan A. Nah, makanya dia bisa dijumlahkan pangkatnya. Tapi kalau nanti di sininya sukunya ini beda, itu tidak bisa dijumlahkan ya, Anak ya. Nah, karena di sini sama A pangkat 1 dikali A pangkat 1, maka hasilnya adalah A pangkatnya yang kita jumlahkan 1 ditambah 1 sama dengan A pangkat 2. Nah, berikutnya kalau misalkan variabelnya B. Nah, yang ini B pangkat 2 dikali B pangkat 3. Nah, itu hasilnya pangkatnya yang kita jumlahkan karena variabelnya sudah sama-sama B. Jadi B pangkat 2 ditambah 3 hasilnya sama dengan B pangkat 5. Lalu bagaimana kalau B pangkat X dikali B pangkat Y? Nah, hasilnya itu karena B-nya sama ya, variabelnya, hasilnya sama dengan B pangkat X ditambah Y. Seperti itu ya. Nah, balik lagi ke atas kita. A dikali A itu kan A pangkat 2 ya. Tetapi kalau A ditambah A itu hasilnya adalah 2A. Bisa dibedakan ya. Sekali lagi, A dikali A itu hasilnya sama dengan A pangkat 2. Tetapi kalau A ditambah A itu sama dengan 2A. Ingat, 1 apel ditambah 1 apel itu hasilnya 2 apel. Begitu ya. Nah, sekarang kita lihat yang ke-6. B dikali A itu hasilnya adalah BA. Nah, di sini kita lihat lagi. Kalau B ditambah A itu hasilnya tetap B ditambah A. Ingat ya, karena ini adalah penjumlahan. Kalau penjumlahan itu bisa dijumlahkan apabila sukunya sama. Di sini B dan A ini tidak sama, jadi tidak bisa dijumlahkan. Nah, lalu apabila A dikali B itu sifatnya ada pertukaran dengan B dikali A. Jadi kalau nanti dihasilkan pada operasi aljabar itu AB ditambah BA, itu kita bisa jumlahkan ya.
sekedar mengingatkan, kemarin kita sudah mempelajari tentang tanda-tanda pada penjumlahan dan pengurangan serta perkalian. Jadi jika nanti ada dua buah faktor atau dua buah bilangan yang bertanda sama, itu jika dikalikan hasilnya adalah positif. Jadi di sini misalkan nanti ada dua bilangan, yang pertama tandanya positif, kedua juga positif, atau yang pertama tandanya negatif, kedua juga negatif. Nah, hasilnya itu pasti positif. Ya, nah ya. Positif kali positif sama dengan positif, negatif kali negatif sama dengan positif. Jadi kalau dilihat ini tandanya sama, ya itu pasti positif. Nah, kalau dua buah faktor atau dua buah bilangan itu kita kalikan jika dua buah faktor yang berbeda tanda dikalikan, maka hasilnya pasti negatif. Di sini misal yang pertama tandanya positif, yang kedua negatif, itu pasti negatif. Di sini yang misalkan negatif dikali positif pasti negatif. Contohnya kita lihat ya, kalau yang positif dikali positif, misalkan positif 2 dikali positif 2 itu hasilnya pasti positif 4. Atau negatif 2 dikali negatif 2 itu hasilnya pasti positif 4. Lalu misalkan di sini positif 2 dikali negatif 2 itu hasilnya adalah negatif 4. Lalu negatif 2 dikali positif 2, negatif kali positifnya negatif, 2 kali 2 4, hasilnya negatif 4. Begitu. Sekarang pengaplikasian dari materi-materi yang tadi, kita ambil contoh. Kalau tadi kita ada soal A dikali B itu hasilnya adalah AB. Nah, seperti ini pelaksanaannya ya, pengaplikasiannya. 2 dikali A itu sama dengan 2A. Ya. A kali B sama dengan AB. 2 dikali A itu sama dengan 2A. Lalu bagaimana kalau ada soal 3 dikali 2A? Nah, kalau ada soal 3 dikali 2A berarti 3 dikalikan dengan 2-nya. Hasilnya 6, lalu A-nya yang mengikuti. Jadi 3 dikali 2A itu sama dengan 6A. Jadi misalkan kita ambil contoh yang C ya. Bagaimana kalau 4 dikali 2A ditambah 5? Nah, untuk penyelesaiannya itu berlaku hukum distributif seperti ini, di mana P dikali Q ditambah R itu hasilnya nanti sama dengan PQ ditambah PR ya. PQ ditambah PR. Jadi begini cara penyelesaiannya, PQ ditambah PR. Nah, sama dengan ini, berarti nanti 4 dikali 2A ditambah 4 dikali 5 ya. Lihat lengkungannya, 4 dikali 2A, nanti kita tulis di sini 4 dikali 2A ditambah 4 dikali 5 ditambah 4 dikali 5. Sekarang kita selesaikan. 4 dikali 2A itu 8A ya. 4 penyelesaiannya adalah kita kalikan bilangannya saja di sini. 4 dikali 2 itu 8, A-nya mengikuti. Lalu di sini 4 dikali 5 20. Sudah selesai atau belum di sini? Sudah selesai. Kenapa penyelesaiannya hanya seperti ini, 8A ditambah 20? Karena sukunya ini berbeda-beda. Yang ini ada variabel A-nya, yang ini tidak ada. Maka tidak bisa dijumlahkan lagi. Begitu ya. Jadi karena berbeda suku, maka penyelesaiannya sampai 8A ditambah 20. Nah, sekarang contoh yang D. Ada soal seperti ini, 2A dikali 3A. Nah, ini gimana menyelesaikannya? Ini kan pada dasarnya 2 dikali A dikali 3 dikali A ya. Berarti untuk menyelesaikannya kita gabung-gabungkan yang sesamanya. Misalkan di sini sesama bilangan, berarti di sini 2 dikali 3, baru A-nya di belakang, A dikali A. 2 dikali 3 itu sama dengan 6. A dikali A tadi adalah A kuadrat. Jadi hasilnya adalah 6A kuadrat. Untuk soal nomor 5, contoh soal nomor 5, bagaimana kalau ada soal 5Y dikali 2A dikurang 4B? Nah, sama penyelesaiannya dengan tadi yang C, yaitu menggunakan distributif. Berarti nanti di sini 5Y dikali 2A dikurang 5Y dikali 4B. Nah, kita lihat 5Y dikali 2A, 5 kali 2 itu 10, Y dikali A itu YA, dikurang
5 dikali 4 20, Y dikali B itu YB. Hasilnya adalah 10 YA dikurang 20 YB. Nah, ini sudah selesai. Kenapa? Karena dua sukunya ini berbeda, jadi tidak bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Jadi penyelesaiannya sampai di sini, yaitu 10 YA dikurang 20 YB. Nah, sekarang bagaimana kalau ada contoh soal seperti ini? Nah, ini kita ada rumus seperti ini. Kalau ada dua buah suku yang dalam dua buah bentuk aljabar dikalikan, nah seperti ini, berarti kita lakukan seperti ini ya. Jika ada A ditambah B dikali C ditambah D, itu penyelesaiannya adalah A dikali C ditambah A dikali D. Nah, ya. Ditambah B dikali C ditambah B dikali D. Ya, sekali lagi. A dikali C ditambah A dikali D ditambah B dikali C ditambah B dikali D. Nah, kita masuk ke contoh soalnya. Di sini ada contoh soal 3A ditambah 2B dikalikan dengan 4A ditambah 5B. Nah, hasilnya ini tanda titik ini boleh tidak ditulis ya. Jadi nanti tanda kali boleh diganti dengan tanda titik, boleh juga tidak ditulis. Nah, seperti ini artinya dia dikalikan. Nah, untuk penyelesaiannya tadi ingat A dikali C ditambah A dikali D, berarti 3A dikali 4A ditambah 3A dikali 5B. Ya, 3A dikali 4A ditambah 3A dikali 5B. Ditambah, lihat lagi, 2A dikali 4A 2B dikali 4A ditambah 2B dikali 5B. 2B dikali 4A ditambah 2B dikali 5B. Ya. Nah, sekarang kita kalikan. 3 dikali 4 itu 12. A dikali A kuadrat. 3 dikali 5 15. A dikali B AB. 2 dikali 4 8. B dikali A BA. 2 dikali 5 10. B dikali B B kuadrat. Tandanya tinggal diturunkan ya nak ya. Nah, sekarang kita lihat di sini ada 15 AB dan 8 BA. Bisa dijumlahkan tidak? Bisa. Kenapa? Karena dia hanya sifatnya satu tingkat ya. Satu tingkat A dikali B itu sama dengan B dikali A. Begitu ya. Kalau dalam hukum pertukaran ya. Berarti kita 8 BA ini bisa kita tulis menjadi 8 AB. Nanti kita jumlahkan 15 dengan 8 ini. Hasilnya di sini turun 12A kuadrat, 15 ditambah 8 itu 23AB ditambah 10B kuadrat. Nah, sekarang bagaimana kalau tadi kan positif dengan positif di sininya. Nah, sekarang ini salah satunya negatif. Nah, kalau salah satunya negatif, berarti nanti jawabannya ada yang positif, negatif, negatif. Lihat, sama penjalannya juga sama, tapi A dikali C. Nah, karena ada tanda, berarti tanda dikurang A dikali D. Lihat tanda ini, untuk meletakkan tanda ini, kita lihat tanda yang mengikutinya. Jadi A dikali C ini kan positif ya, positif jadi AC. Dikurang, kenapa dikurang? Karena kita mau mengalihkan A dengan D. A dikali negatif D, berarti kan negatif. A dikali D, D. Ditambah, nah ditambah ini datangnya dari sini, B dikali C. Dikurang B dikali D. Begitu ya. Contoh soalnya seperti ini. Berarti kita laksanakan lagi. 3 dikali 4A ditambah 3 dikali 4A dikurang 3 dikali 5B ditambah 2 dikali 4A dikurang 2 dikali 5B. 3 kali 4 itu 12. A dikali A itu A kuadrat. Ini tandanya turun. 3 dikali 5 15. A dikali B AB, tandanya turun ke sini. 2 dikali 4 8. B dikali A BA, tandanya lalu turun. 2 dikali 5 10. B dikali B B kuadrat.
Nah, sekarang kita lihat lagi sama seperti tadi. Ini AB dengan BA itu satu tingkat karena dia sifatnya pertukaran. Berarti 8BA-nya boleh kita tulis menjadi 8AB. Sekarang berarti di sini sama dengan 12A kuadrat ditulis. Nah, ini negatif 15AB ditambah 8AB. Punya utang 15 dibayar 8. Hasilnya kan masih utang ya. Utang 7. 7 apa? 7AB. Yang ini tidak ada pengaruh, berarti di sini dikurang 10B. Jadi ini yang dilakukan operasi penjumlahan dan pengurangan karena sukunya sejenis dia. Kalau suku sejenis bisa dilakukan. Hasilnya adalah 12A kuadrat dikurang 7AB dikurang 10B kuadrat. Nah, demikian materi kita kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.